Halo anak-anak semuanya, kembali kita belajar PPKN. Ini masih berada di bab 4, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Tetapi ini khusus mengenai subbab keberagaman ras yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk dulu ke pengertian ras. Jadi menurut ensiklopedia itu kayak semacam kamus ya, ensiklopedia internasional. Ras adalah kategori individu secara turun-temurun terdapat ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang khas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Oke, contohnya seperti ini. Ketika dua orang datang, satu orang China dan satu orang India, kita bisa langsung membedakan yang mana Cina, mana India. Karena dari ciri-ciri fisik umumnya, kira-kira seperti itu. Jadi, ras itu bisa kita lihat dari warna kulit seseorang, warna dan rambutnya, apakah dia lurus, gelombang, keriting, kemudian bentuk muka, apakah oval, persegi, seperti itu. Kemudian ukuran badan, apakah dia cenderung tinggi atau cenderung pendek. Kemudian bentuk badannya, dan bentuk dan warna mata, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke beragaman ras yang ada di Indonesia. Secara garis besar, ras-ras yang ada di Indonesia ada 4, yaitu Malayan Mongoloid, Asiatic Mongoloid, Melanosoid, dan Caucasoid. Apa itu Malayan Mongoloid? Malayan Mongoloid adalah ciri-ciri umumnya kulitnya kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat dan matanya besar, tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Ras ini terbagi atas 2, yakni Proto-Melayu atau Melayu tua, yakni gelombang pertama masuk ke Indonesia yaitu suku Batak, Toraja, dan Dayak. Kemudian Doto-Melayu, Melayu Muda, suku Bugis, Madura, dan Jawa. Karena contohnya, kita adalah termasuk ras Proto-Melayu. Kemudian ke ras yang kedua, Asiatic Mongoloid. Ciri-cirinya wajahnya oval, kuning langsat, matanya sipit. Termasuk ras Asiatic Mongoloid adalah orang-orang keturunan Tionghoa, Korea, dan Jepang. Kemudian Melanosoid. Melanosoid ciri-ciri fisiknya sama dengan ras, hampir sama ya dengan ras Negroid, yaitu cenderung coklat gelap hingga hitam, berambut keriting, bentuk bibirnya agak tebal, dan tubuhnya tinggi. Persebaran ras ini terdapat di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Masuk ke ras Caucasoid. Ciri-ciri fisiknya berbadan tinggi, kulitnya putih hingga kuning langsat, dan hidungnya mancung. Ras ini biasanya berasal dari keturunan Timur Tengah, Arab, India, Australia, Eropa, dan Amerika. Kelompok ini tersebar di daerah Sumatera Utara, Surabaya, Jawa, dan kota-kota besar lainnya. Oke, masuk kita ke berbagai masalah atau konflik karena faktor dari keberagaman ras. Jadi ada namanya istilahnya rasisme, yaitu paham yang menganggap ras tertentu memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain. Oke, seperti pernah kalian dengar genocide yang dilakukan oleh Adolf Hitler, itu salah satu termasuk konflik ras ya, yang menganggap keturunan Nazi itu adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Oke, jadi banyak sekali masalah ras yang ada di dunia ini. Salah satunya juga adalah yang terkenal pembela itu adalah Nelson Mandela. Ya, ini dia. Kemudian khusus di Indonesia, masa lalunya di konflik ras yang sangat banyak di Indonesia itu masalah pribumi dan non pribumi. Pribumi itu adalah istilah yang mengacu pada penduduk awal atau asli yang berasal dari Kepulauan Indonesia, seperti misalnya suku-suku yang asli yang sudah lama bertempat tinggal di Indonesia di Kepulauan Nusantara Indonesia, Jawa, Batak. Non pribumi yaitu penduduk keturunan Tionghoa, India, Arab atau keturunan Eropa, dan ini menjadi banyak konflik Indonesia yang menganggap suku non itu bukanlah warga negara Indonesia. Padahal sebelum Indonesia muncul, sebelum Indonesia merdeka, mereka juga ikut berjuang. Sudah ada mereka ratusan tahun di
negara Indonesia ini. Kemudian yang terbaru adalah proses pelecehan orang-orang Papua yang ada di Indonesia. Oke anak-anakku, kalian juga bisa cari tugasnya, ya. Carilah salah satu artikel atau berita dari sosial media, bisa dari koran, majalah, atau dari mana media saja mengenai salah satu konflik sosial yang berbau SARA. SARA itu singkatan suku, agama, ras, dan golongan. Buatlah komentarmu mengenai masalah tersebut. Bisa dituliskan, bisa juga kamu videokan komentarmu tersebut. Kemudian bagikanlah artikel dan komentar tersebut di WA group itu 1 minggu setelah video. Kan. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak kami. Semoga bermanfaat. Dan kita baca kutipan dari Abdurrahman Wahid yang mengatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin besar rasa toleransinya. Abdurrahman Wahid terkenal sebagai Bapak Multikultural di Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, so